Kalian pernah lihat atau dengar kontroversi pemenang Game of the Year 2016? Apakah Overwatch benar-benar layak mendapat penghargaan tersebut? Atau Uncharted 4 yang lebih layak menang? Mari kita bahas. Pada tahun 2016, Game of the Year dimenangkan oleh Overwatch. The Game of the Year at the Game Awards 2016 is Overwatch. Namun, keputusan ini langsung memicu perdebatan. Bahkan, beberapa orang menyebut bahwa ini merupakan pencurian terbesar yang pernah terjadi di The Game Awards. Terutama karena di tahun yang sama, ada Uncharted 4, sebuah game single player yang dianggap sebagai salah satu game adventure terbaik Naughty Dog. Pertanyaannya bukan soal mana yang lebih disukai, tapi apakah Overwatch memang lebih layak secara penilaian Game of the Year? Uncharted 4 merupakan representasi puncak dari game adventure single player. Game ini menawarkan kualitas narasi yang matang, karakter yang berkembang secara emosional, serta produksi teknis yang luar biasa untuk standar generasi konsol saat itu. Naughty Dog berhasil menyempurnakan formula Uncharted, menghadirkan gameplay, desain level, dan cerita yang menutup perjalanan Nathan Drake dengan cara yang memuaskan. Hal ini membuat sebagian besar gamer merasa bahwa game inilah yang memiliki peluang paling besar untuk memenangkan Game of the Year tahun 2016. Sedangkan Overwatch datang dengan pendekatan yang sangat berbeda. Sebagai game multiplayer kompetitif berbasis hero shooter, Overwatch tidak menjual pengalaman lewat cerita atau campaign, melainkan melalui desain karakter, identitas visual, dan gameplay yang unik. Di tahun 2016, Overwatch berhasil menarik basis pemain yang sangat luas, termasuk pemain casual yang sebelumnya tidak tertarik pada game FPS kompetitif. Keberhasilan ini bukan hanya soal popularitas, tetapi juga tentang bagaimana Overwatch menjual inovasinya. Salah satu alasan kuat mengapa Overwatch dianggap layak memenangkan Game of the Year adalah dampak budayanya. Overwatch tidak hanya sukses sebagai game, tetapi juga sebagai fenomena global. Karakter-karakternya ikonik, komunitasnya tumbuh secara masif, dan Overwatch bahkan menjadi inspirasi dalam pembuatan genre baru di dunia FPS, yaitu hero shooter atau game FPS di mana karakternya memiliki skill atau superpower. Dalam konteks Game of the Year, penghargaan ini tidak selalu hanya menilai kualitas naratif atau teknis, tetapi juga inovasi dan pengaruh terhadap industri secara keseluruhan. Kritik terbesar terhadap kemenangan Overwatch adalah sifatnya sebagai game live service. Pada saat rilis, konten Overwatch masih terbatas dan sangat bergantung pada pembaruan berkala. Jika dibandingkan dengan Uncharted 4 yang memberikan pengalaman utuh sejak hari pertama, sebagian pemain merasa bahwa Overwatch belum lengkap untuk menyandang gelar Game of the Year. Perdebatan ini mencerminkan perbedaan filosofi dalam menilai sebuah game. Apakah Game of the Year harus diberikan pada pengalaman terbaik yang selesai secara naratif, atau pada game yang membawa perubahan besar dalam arah industri? Salah satu hal yang membuat Overwatch dianggap tidak layak menyandang gelar Game of the Year hingga saat ini adalah sifatnya sebagai competitive multiplayer game. Seperti yang kita tahu bahwa game multiplayer kompetitif pasti membutuhkan perubahan di setiap seasonnya. Hal ini membuat pengalaman di 2016 berbeda dengan hari ini. Apalagi mengingat kualitas game Overwatch 2 sekarang yang dianggap buruk oleh komunitas. Hal ini membuat sebagian orang mempertanyakan kembali keputusan Game of the Year 2016. Namun, penting untuk diingat bahwa Game of the Year menilai sebuah game berdasarkan dampaknya pada tahun rilisnya, bukan apa yang terjadi bertahun-tahun kemudian.
Kalau menurut gue pribadi, pada tahun 2016, Overwatch memang sepenuhnya layak memenangkan gelar Game of the Year pada tahun tersebut karena hype-nya, gameplaynya yang unik, dan fun pada tahun tersebut. Namun untuk menyandang gelar Game of the Year secara jangka panjang, Uncharted 4 lebih layak. Karena pengalaman yang lu dapetin saat mainin gamenya di 2016 akan sama bagusnya di hari ini, berbanding dengan Overwatch yang terus berubah, yang membuat pengalaman bermain di 2016 berbeda dengan hari ini. Kalau menurut kalian siapa yang lebih layak menyandang Game of the Year 2016?